Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajarnya melalui video ya, karena ada halangan untuk kita berjumpa oleh virus corona. Jadi kita harus melihat dan menonton video dan mendengarkan materi. Halo, kembali lagi dengan Padian lagi di sini. Tidak bosan kan dengan saya? Oke, selamat datang kembali. Nah, di video pembelajaran kali ini, seperti biasa, kita akan mulai belajar. Nah, tapi sebelumnya, boleh dong, kalau kamu menyukai video ini, klik tombol like dan juga klik tombol subscribe. Juga di situ ada klik tombol lonceng notifikasi agar kamu dapat menerima notifikasi terhadap video-video baru dari channel ini. Oke, nah sekarang kita mulai putar intronya. Yuk! Nah, video pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan mata pelajaran ASJ atau Administrasi Sistem Jaringan atau yang bisa juga disebut dengan server jaringan. Oke, apa sih yang akan kita pelajari di ASJ pada awal kali ini? Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, ASJ kali ini kita akan mempelajari sistem operasi jaringan. Oke, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Padian lagi di sini. Hari ini untuk pembelajaran sekarang di sistem operasi jaringan di pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke. Nah, masih ingat dengan aplikasi Oracle VM VirtualBox? Aplikasi ini adalah untuk kalian mencoba menginstal sistem operasi jaringan pada laptop atau komputer kalian yang berbasis Windows, Linux, Apple, dan lain sebagainya yang sudah terinstall lebih dahulu. Namun kamu ingin menginstal atau mencoba sistem operasi lain tanpa merusak data, kamu bisa memakai Oracle VM VirtualBox ini. Ya, ini versinya freeware. Oke, kita mulai buka saja untuk Oracle VM VirtualBox-nya. Nah, ini lebih baik kita hapus karena kita akan bersih-bersih sebelum kita menginstal yang mana yang tidak akan digunakan agar tidak mengurangi beban dari hard disk. Ini kita hapus semua berkas atau delete all files. Nah, ini kita tinggalkan yang Kali Linux karena masih saya pakai. Oke, kita langsung saja untuk menginstal sistem operasi jaringan berbasis Linux Debian versi 8.4. Oke, nah sekarang kita klik baru. Lalu di sini kita akan mengetik namanya sistem operasi ini. Alangkah lebih baiknya kita mulai dengan kata Debian ya, agar tipe dan versinya berubah. Lalu kita tambahkan dengan nama kita. Misalnya Debian Dian. Oke. Nah, versinya kita pilih yang 32 bit saja agar teman-teman yang mempunyai komputer dengan spesifikasi Windows 32 bit atau Linux 32 bit bisa mengikuti yang ini ya. Oke, kita lanjut. Lalu klik buat, lanjut dan buat ya. Ini VirtualBox-nya saya berbahasa Indonesia. Dan perlu kalian ketahui bahwa versi yang saya pakai adalah VirtualBox versi 6.1.12 seperti ini ya. Oke. Nah, setelah ini dibuat, lalu langsung saja kita klik tombol mulai. Ya, ditunggu saja apabila sampai muncul jendela seperti ini. Lalu di sini kita pada pilih disk awal mula atau disk startup-nya, klik tombol yang warna kuning. Nah, di sini klik tombol tambah. Nah, biasanya di versi-versi yang lama, ketika kamu klik tombol kuning yang tadi, ini langsung muncul biasanya. Jadi tidak ada jendela yang seperti ini.
ya. Biasanya langsung muncul seperti ini. Oke, kita pilih yang Debian 8i386 DVD pertama. Kenapa? Karena tadi kita pilih Debian yang tipe 32 bit, maka untuk DVD-nya otomatis kita pilih yang i38688 ini. Ya. Kalau AMD 64 ini untuk yang 64. Oke. Debian 88 DVD pertama, lalu kita klik open. Nanti dia akan ada di sini dan langsung kita pilih saja dan ada di sini. Ya. Di versi yang lama biasanya ketika kita sudah klik open, di sini akan langsung muncul ke sini. Ya. Oke, langsung saja klik tombol mulai. Dan proses instalasi Debian-nya akan dimulai. Oke. Ini bisa kita minimize saja. Oke. Nah, kita akan meninggalkan mouse ini. Lalu kita akan perbesar tampilannya dengan klik tilik atau view, lalu pilih yang mode skala. Lalu kita beralih. Ini bisa kita besarkan biar lebih besar tampilan. Ya. Oke. Ini maaf saya atur. Oke. Lalu kita klik enter. Ingat ya, mouse ini tidak kita pakai, jadi kita pakainya keyboard. Ya. Klik enter pada keyboard. Nah, proses install akan mulai berjalan. Lalu klik English, kita pakai bahasa Inggris saja. Lalu order. Nah, lalu kita pilih Asia dan pilih Indonesia. Ya, atau bisa tekan I 2 kali yang tadi Indonesia-nya. Nah, ini kita milihnya pakai atas bawah ya teman-teman. Ya, untuk memilihnya tekan enter. Indonesia lalu kita enter. Nah, kita pilihnya United States lalu kita enter. Lalu untuk keyboardnya kita pilih American English karena keyboard Indonesia itu mengikuti standar Amerika. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke. Oke, ini harus kita cancel cepat-cepat teman-teman, ada enter gini ya. Kita harus tekan enter. Kalau tidak tekan enter, dia tidak akan seperti ini. Oke. Kalau seandainya teman-teman salah, teman-teman bisa klik ESC sebelah kiri paling atas di sana. Oke, saya akan tunjukkan ini sudah benar. Saya akan tunjukkan bagaimana yang salah, ya. Nah, di sini kalau misalnya tidak teman-teman klik cancel, dia akan loading terus, maka nanti dia akan tampil seperti ini. Langsung loncat ke bagian host name. Ini masih layar biru teman-teman. Ya, memang untuk kalau misalnya loadingnya itu memang sedikit lama. Nah, seperti ini ya. Ini salah. Oke. Lalu bagaimana cara membalikannya? Kita tekan escape pada keyboard bagian atas. Cus. Nah, balik lagi ke sini kan. Lalu klik yang configure network manual. Lalu kita enter. Nah, IP address kita klik, kita isikan sebagai contoh ya, 198.170.20.100. Oke, lalu kita enter. Nah, netmask kita tidak ubah, di enter saja. Gateway kita tidak ubah, enter saja. Nah, name server address-nya kita tambahkan 0-2 jadi 100. Ini tergantung topologi yang teman-teman pakai untuk Debian-nya. Tapi sebagai contoh saya akan memberikan gambaran untuk pengisian IP address sampai name server address ini seperti ini. Ya. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini ada cancel, gak usah tekan enter. Tapi biarkan saja hingga dia loading 100%. Pada proses ini adalah dia mendeteksi apakah ada jaringan yang terhubung pada Ethernet atau langkar VirtualBox dan fisiknya atau tidak. Ya, karena di sini saya terhubung ke jaringan WiFi. Ini ya. Oke. Ditunggu saja teman-teman untuk
sampai dia 100%. Oke, sambil menunggu. Oke ya. Nanti di bagian hostname ini sesuaikan dengan host pada jaringan kamu. Misalnya, saya akan memakai hostname ini dengan nama saya atau nama panggilan saya. Ini kita hapus yang tadi Debian, lalu kita klik nama saya saja. Ya, lalu kita enter. Nah, domain name ini tergantung domain yang kamu daftarkan di internet. Namun karena di sini kita hanya praktek saja, kita bebas menentukan domain yang akan kita pakai. Bisa menggunakan .com, .net, .edu atau .org. Ya, misalnya saya akan memakai dian.co.id. Oke. Lalu kita enter. Nah, root password ini adalah password ketika kamu login ke Debian. Nah, untuk percobaan kali ini saya menggunakan password yang sangat-sangat standar, yaitu 1, 2, 3. Lalu kita enter dan ketik lagi 1, 2, 3 dengan password yang sama yang kamu masukkan. Enter. Nah, full name-nya ini adalah nama lengkap kamu. Misalnya saya tulis Dian C. Oke. Ya, ini boleh pakai spasi karena dia full name atau nama lengkap. Lalu kita tekan enter. Nah, username kita samakan dengan hostname aja biar lebih simple. Tapi kalau teman-teman mau bedakan ya silakan, namun harus dicatat ya. Oke, lalu kita enter. Nah, passwordnya kita samakan saja dengan yang root. Boleh sama boleh tidak, tapi asalkan teman-teman itu harus ingat 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini karena tadi kita sudah mengklik Indonesia pada yang sebelah awal, ya. Di sini tampil untuk wilayah Western atau Barat, Central atau Tengah, Eastern atau Timur. Maksudnya ini adalah time zone atau zona waktu Indonesia kita. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur. Oke, kita pilih yang Western saja. Nah, loading additional component di sini. Oke, di pada starting up partitioner, ya ini sangat-sangat menentukan apakah data kita akan hilang atau tidak. Karena kita pakai VirtualBox yang sudah pasti data kita aman, tidak tercampur dengan hard disk fisiknya, kita pilih Guide Use Entire Disk. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menginstal Debian pada server fisik langsung, kalian di sistem operasi jaringan, wajib memilih yang manual. Nah, kenapa saya memilih yang Guide Use Entire Disk? Karena hard disk ini kita anggap memang itu sebagai server yang digunakan pada VirtualBox ini. Jadi saya menganggap bahwa hard disk yang di VirtualBox ini nggak apa-apa untuk kita hapus atau format semua datanya. Tuh, kecuali sekali lagi jangan milih yang ini jika kamu merasa hard disknya yang fisik ini atau menginstal sistem operasi Debian ini di laptop atau di server yang fisik, ya, kamu wajib memilih manual. Kalau tidak, kamu akan kehilangan seluruh data. Oke, kita pilih yang Guide Use Entire Disk. Enter. Select Disk to Partition, kita enter aja. Nah, di sini kita pilih All Files in One Partition. Enter saja. Nah, lalu di sini akan terlihat bahwa hard disk ini akan diformat sebagai X4 dan yang swap. Ya, di sini terlihat VirtualBox hard disk kita adalah 8,6 GB. Oke, lalu klik Finish Partitioning, bukan diklik, maaf, di Enter. Lalu pada Write the change to disk, ketika kamu klik Yes, maka partisi Debian ini akan semuanya diformat. Oke, lalu kita klik Yes. Enter. Nah, dia akan menginstal sistem-sistem dasar dari Debian tuh, untuk digunakan pada langkah-langkah selanjutnya.
Oke, masih menunggu sampai 100%. Oh iya, untuk kecepatan pemuatan loading seperti ini itu tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer yang kamu gunakan untuk VirtualBox, memori RAM-nya, prosesornya, grafik card-nya, ya, itu tergantung dari spesifikasi komputer yang kamu gunakan. Seperti itu. Ya. Oke, sambil menunggu dia 100%. Oke, ini sudah hampir 100% ya. Nanti dia akan mengulang loading selanjutnya. Nah, di sini konfigurasi APT-nya. Nah, di sini ada scan another CD or DVD. Ya, cara scan-nya karena ini tampilannya dalam kondisi yang besar. Kecuali teman-teman tidak memperbesar tampilan seperti ini. Nah, untuk mengembalikan tampilan yang dari besar ke kecil ini guna untuk scan CD itu, kita tekan kontrol yang sebelah kanan pada keyboard ya, kontrol sebelah kanan. Ini coba saya tunjukkan dengan on screen ya. Ini kan ada kontrol sebelah kiri, kita nanti pakai kontrol sebelah kanan yang sebelah sini ya. Nah, kontrol sebelah kanan di sini ya, pada keyboard kamu. Lalu kita tekan kontrol, lalu tekan C. Oh, tidak mampu. Ya, itu pakai fisik ya. Kontrol sebelah kanan lalu C. Nah, nanti dia akan kembali ke jendela yang semula. Lalu kamu perhatikan di sini ada CD. Nah, di sini ada simbol CD. Oke. Lalu kamu klik kanan. Ya, bukan klik kiri tapi klik kanan. Ya, diklik kanan. Lalu pilih sebuah berkas disk atau select disk file. Oke, kita pilih. Nah, di sini kan tadi ada DVD 1, 2, 3, kita pilih yang DVD 2. Dan ingat, tadi kita memakai DVD 8.8 i386. Yang DVD pertama, otomatis kita pilih yang satu jenis DVD-nya di DVD 2. Oke. Nah, di sini ada paksaan mount, kita paksa saja. Oke. Pastikan di sini sudah berubah menjadi DVD 2. Oke, sudah. Lalu kita klik tombol yes, bukan diklik maaf, tapi diarahkan pakai kiri, lalu klik enter. Tekan enter maksudnya. Nah, pastikan nanti DVD-nya menjadi DVD 2. Seperti itu, lalu kamu klik kanan kembali, lalu pilih sebuah berkas disk dan ulangi yang DVD ke-3, lalu pilih open. Ya, kita paksa mount lagi, lalu kita arahkan ke yes. Nah, ya, pada bagian scan under CD DVD ini udah berubah jadi DVD biner 3 kawan-kawan. Ya, lalu klik kanan, lalu kamu pindahkan lagi ke DVD pertama karena DVD-nya sudah habis. Oke, lalu kita masukkan, lalu pasang unmount seperti itu. Ya, lalu kamu klik no. Ya, karena kita tidak akan melakukan scan CD lagi. Ya. Oke, lalu kita enter bagian no. Nah, di bagian select and install software. Oke, sebelumnya, nah, di bagian select and install software ini, di bagian participate in the package usage survey, kamu klik aja, maaf, kita pindahkan ke kiri lalu enter. Nih. Oke. Nah, di bagian sini kita akan menginstal Debian dengan yang dari 0 alias benar-benar polos. Jadi, dengan menekan spasi kita akan menghilangkan tanda bintang yang ada di
sana, ya. Lalu kita tekan spasi. Nah, spasi pada keyboard, lalu kita arahkan ke bawah dan tekan spasi sampai hanya tersisa standar sistem utilities itu, ya. Lalu kita tekan enter. Oke, dia pastikan jumlah filenya tidak lebih dari 300, harus kurang dari 200 sampai 300. Oke, selagi dia menunggu, kita akan membuat sebuah catatan dulu. Ini catatannya sangat-sangat penting untuk kamu pakai, karena di Debian ini, maaf fontnya terlalu besar, maaf ya. Jadi di notepad ini kita kecilkan saja fontnya. Oke, kita buat catatan. Misalnya saya mau mencatat di notepad ya, sambil kita menunggu ini selesai instalasinya. Debian ini harus kita catat bagian-bagian yang kita konfigurasikan. Misalnya IP address, tadi kita memilih 198.170.20.100 ya. Dan kalau tadi netmax gak usah diubah. Untuk gateway kita tadi ketiknya 198.170.20.1. lalu untuk name server address sama dengan IP address 198.170.20.100. Lalu tadi hostname kita isi huruf kecil semua dia. Lalu ada domain ya, ini udah mau selesai ya domain. Lalu kita catat tadi www.dian.co.id ya. Username titik duanya kita pakai Dian. Lalu ada full name, kita pakai Dian spasi C ya. Lalu ada di atasnya kita ituin root password, kita 123 ya. Lalu di bawahnya password yang user, password usernya adalah 123 seperti itu ya. Jadi ini catatan-catatan yang harus kamu gunakan ya untuk menginstal Debian yang tadi. Oke. Nah, balik lagi ke jendela VirtualBox ya, kita tarik lagi. Oke. Pada install the group bootloader to the master boot record, kita klik atau maaf, kita tekan enter. Nah, enter device manually, tapi kita pilihnya dev SDA. Oke, arahkan ke bawah sampai dev SDA lalu enter. Lalu dia akan mulai menginstal group bootloader dan menyelesaikan instalasinya. Seperti itu. Oke, instalasi sudah komplit. Seperti itu, lalu kita enter. Oke. Dia akan mereboot VirtualBox-nya dan mulai tampilan seperti ini. Tunggu sampai dia loading ya. Oke, sudah membesar tampilan. Nah, di sini ada Dian login. Dian itu diambil ya. Ini saya klik integrasi mouse-nya biar bisa menunjuk ya. Ingat sekali lagi, Debian itu tidak memakai mouse. Jadi semua murni dengan keyboard. Seperti itu, karena kita tadi memilihnya standar sistem utilities. Yang artinya kita tidak memakai desktopnya Debian ya. Oke, kalau memakai desktopnya Debian berarti kita memakai mouse. Ini kita tidak pakai. Oke, di sini Dian login itu berasal dari ini username ya, hostname dari server kita. Oke, di sini kita ketikkan untuk loginnya dengan root ya, diambil dari sini root. Lalu kita enter. Nah, passwordnya adalah tentu saja 123. Oke, 123. Nah, kamu ketika menekan 123 itu di sini tidak tampil, namun abaikan saja karena emang Debian seperti itu ya. Lalu kita enter. Nah, ini. Oke, lebih enak kita keluarkan keyboardnya saja. Oke. Selanjutnya di sini akan
saya tes dulu apakah IP address yang tadi kita catat masuk semua atau tidak, ya. Dan kita cek apakah DVD-nya itu masuk atau tidak. Dengan cara untuk yang codingan yang pertama atau ketikan pertama adalah nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring source dot list. Ini gunanya adalah untuk mengecek DVD Debian 1 sampai 3 sudah masuk atau belum, ya. Lalu yang codingan kedua adalah nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Ini berguna mengecek apakah IP address dan informasi jaringan lainnya itu masuk atau tidak, ya, informasi jaringan. Tuh, ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Saya akan ngetiknya pakai keyboard virtual saja, ya. Kita yang ini dulu, ya. Oke, nano spasi garis miring, nah, spasinya nggak fungsi, ya, jadi kita pakai aja spasi garis miring etc garis miring apt garis miring source titik list. Oke. Ya, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa ada DVD 1, DVD 2, DVD 3, ya. Berarti kita sukses untuk memasukkan DVD Debian untuk Debian 8.8 JC, ya. Oke, cara keluarnya cukup mudah, ya. Kita hanya menekan Ctrl lalu X, ya. Ternyata di sini nggak mau, lalu nah, ya, keluar seperti ini. Sekali lagi tekan Ctrl X, ya. Nih, kamu tekan Ctrl dulu lalu huruf X. Oke, lanjut. Sekarang kita ketikkan lagi nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, ya. Nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, gitu. Lalu kita enter. Nah, ini kalau misalnya tampilannya seperti ini, berarti Debian kamu sudah berhasil menggunakan IP address yang manual, seperti itu. Artinya dia statik nih. Ini kita gunakan untuk sebagai server yang pada jaringan virtual kita. Tuh. Oke, kalau tampilan seperti ini berarti sudah berhasil, ya. Kalau misalnya belum berhasil, biasanya ini tidak ada informasi jaringan seperti ini dari IP address sampai DNS search-nya yang sesuai dengan catatan yang tadi kita di sini, ya. Oke, lanjut. Keluarnya tentu saja tekan Ctrl X. Kita ulang lagi. Kita Nah, kita tekan Ctrl X. Nah, dia akan keluar, ya. Ingat, jadi untuk keluarnya kita tekan Ctrl X, ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang namanya ini kita install DNS server, ya. DNS server ini tujuannya adalah untuk memasang yang namanya domain dicocokkan dengan IP address, ya. Jadi ketika kita memanggil IP address itu bisa dipanggil dengan domain, seperti itu, ya. Oke, caranya untuk yang pertama ini kita besarkan saja, ya. Kita pilih lalu pilih mode skala. Tidak usah dah, ya. Oke, sekarang kamu ketikkan apt, ya, spasi install spasi bind 9, ya, apt install bin 9, lalu kamu tekan enter. Nah, di sini ada do you want to continue, kita ini.
Nah, di sini akan meminta DVD binary 2. Artinya apa? Kita harus masukkan DVD yang kedua. Oke. Lalu kita klik kanan, lalu pilih DVD 2. Oke. Oke, sudah masuk DVD, lalu kita tekan enter. Karena DVD-nya sudah masuk. Seperti itu. Oke, sudah. Bin 9 sudah terinstall sebagai softwarenya. Jadi untuk Bin 9 adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur DNS dari Debian. Ya, DNS apa? DNS itu kepanjangannya dari Domain Name Service. Itu layanan nama dari domain. Oke. Selanjutnya kita akan ketikkan nano spasi garis miring etc garis miring bin garis miring named titik conf ya. Lalu adalah titik default zones seperti itu ya. Lalu kita enter. Oke ya. Jadi saya ulang, nano spasi garis miring etc garis miring bin garis miring named titik conf titik default zone. Lalu kita enter. Nah, tampil seperti ini. Kita arahkan paling bawah seperti ini. Oke. Lalu ketikkan perintah berikut, dan kalau kamu mengikuti yang di atas ini catatannya, ya silahkan bisa pakai nama saya. Kalau misalnya kamu menggunakan nama kamu sendiri, sesuaikan dengan nama yang kamu pakai. Oke, caranya seperti ini. Kita ketikkan zone ya, spasi garis miring spasi kutip dan ketikkan dian.co.id karena untuk domain kita. Garis lalu spasi kurung kurawal buka enter ya. Lalu tab, kita pakai tab, pilih ketikkan type master itu ya. Kita type master itu, lalu titik koma, ketikkan file spasi garis miring var garis miring cache garis miring bin garis miring db DIAN DB di ya gitu. Oke ya, ini kita mes dulu. Lalu kutip dan titik koma, tutup dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Oke, zona yang pertama sudah jadi, lalu kita enter ya. Lalu zona yang kedua, zona spasi kutip. Nah, di sini zona kutipnya adalah IP address kebalikan. Dilihat, kita mempunyai IP address ini. Nah, lalu misalnya kita balik, yaitu adalah digit ketiga berarti 20, digit kedua 170, digit ke 198. Jadi seperti ini yang akan kita ketikkan ya. 20.170.198 titik in strip addr lalu titik r4 ya. Oke, lalu kita tutup buka dengan kurung kurawal buka, enter, tetap dengan type master titik koma, enter, lalu file spasi garis miring var spasi kutip garis miring var garis miring cache garis miring bin garis miring db. Nah, digit yang keempat ini 100 ya, db 100, kutip titik koma, dan jangan lupa kurung kurawal tutup titik koma. Seperti itu ya. Dan ini yang akan kita ketikkan di Debian seperti itu. Oke, silakan kamu cocokkan dengan apa yang saya ketik. Ingat, sesuaikan dengan nama kamu yang di sini ya. Lalu sesuaikan nama kamu juga di sini, dan sesuaikan dengan IP address-nya sesuai yang ada di
sini kita siapkan ya. Oke, 100 ini adalah IP dari digital terakhir. Mungkin tidak kita rubah. Oke, cara nge-save-nya. Cara nge-save-nya adalah dengan tekan Ctrl, lalu plus X, plus Y, lalu plus Enter. Ya. Oke, kita coba cara nge-save-nya dengan pakai keyboard kamu ya. Oke, ini saya coba dengan keyboard manual. Oke, cara keluarnya setelah kita ketikkan ya, kamu tekan Ctrl dulu ya, lalu X. Nah, di sini ada save modified ya, Ctrl X, lalu Y. Nah, lalu Enter. Nah, itulah cara nge-save Debian-nya dari perintah nano. Ingat, setiap kamu menggunakan perintah nano ini ya, atau misalnya tadi adalah perintahnya adalah nano spasi garis miring etc garis miring bin garis miring lemmat garis miring conf titik conf garis miring default strip zone ya, wajib dengan keluar dengan ini Ctrl X Y Enter ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita ketikkan CP spasi garis miring etc garis miring bin garis miring CP etc bin garis miring db titik lokal, lalu spasi var spasi garis miring var spasi garis miring chess garis miring bin garis miring db dia ya, sesuaikan dengan yang ini tadi ya. Lalu kita enter, kita tekan atas, terus lalu hapus yang ini dengan kursor kanan, hapus, dan kita ketikkan menjadi nano var chess bin db dia. Lalu kita tekan enter. Nah, ini harus sesuai tampilannya seperti ini ya. Jadi tadi mau saya ulangin, kita keluar dulu, ketikkan ini nano var chess bin db dia. Sudah? Oke, sekarang kita enter. Balik. Nah, di sini akan kita edit sesuai dengan aturan dari DNS. Oke, localhost-nya pertama kita akan hapus localhost-nya dan gantikan dengan localhost yang kita buat, yaitu hapus dulu, ganti dengan dian.co.id, domain yang sudah kita siapkan di awal install. Localhost yang kedua kita ini, jangan lupa ini titik itu tak boleh dihapus ya. Jadi kita hanya mengganti localhost, tulisan localhostnya saja ya, tulisan localhost. Lalu di bagian localhost ini kita hapus lagi, lalu ketikkan dian.co.id. Oke. Nah, di bagian IP yang ini kita ketikkan 198.170.20.100 seperti itu. Nah, terus ada lagi nih yang harus kamu lakukan, yaitu adalah kita hapus semua. Maaf, ini kita hapus ya. Lalu kamu tekan enter. Nah, kita tambahkan garis baru lagi, garis baru. Oke, kita tekan tab. Oke, caps lock-nya kita aktifkan. In tab mx tab ya. In tab mx tab 1 tab, lalu caps lock kita matiin, tuliskan mail.dian.co.id ya. Ingat, pakainya tab untuk antar yang spasi yang sini. Oke, lalu kita enter ya. Setelah di enter, selanjutnya adalah kita ketikkan www tab, caps lock-nya kita aktifkan, in tab a tab IP address yang tadi 198.170.20.100. Lalu kita enter. Lakukan hal yang sama untuk mengetik FTP. Tab in tab a tab IP address lagi. Enter. Lalu mail tab
in tab A tab 198 170 20 100. Oke, ini yang akan kita ketikkan pada DNS di bagian DB dia. Oke, sudah. Kalau kalian sudah mengetikkan ini dan pastikan tidak ada yang salah. Ingat, misalnya salah titik, ini nggak ada, titik ini nggak ada, ya titik ini nggak ada, atau misalnya kurang seperti ini, komputer tidak bisa bohong dan kamu harus periksa di bagian yang perintah ini. Oke, lalu tentu saja nge-save-nya adalah yang seperti tadi. Ya, saya peragakan lagi, yaitu nge-save-nya adalah tekan Ctrl, lalu X, ya, lalu Y, lalu Enter. Tuh, ya, jadi secara nge-save-nya seperti itu. Oke, lanjut kita ketikkan lagi CP spasi garis miring etc garis miring bin garis miring db. Nah, ini 127 beda seperti apa? Spasi garis miring var garis miring cac garis miring bin garis miring db 100 ya. Oke, jadi kita mengetikkannya ini. Nah, kita enter, lalu ketikkan nano lagi spasi garis miring var garis miring cac garis miring bin garis miring db 100, lalu enter, ya, kita enter, cus. Nah, ini harus muncul seperti ini, tidak boleh kosong. Kalau kamu sampai kosong, ya, pastikan kamu sudah mengetikkan ini, lalu mengetikkan ini. Oke. Nah, kita kembali lagi sini. Nah, aturannya mirip-mirip seperti yang di awal di DB dia, tapi kita ganti dulu yang localhost-nya dulu ya. Ada tapinya nih, kita ganti dulu deh. dian.co.id saja localhost ini tetap dengan dian.co.id dian.co.id. Oke, localhost yang ini kita ganti juga dengan tetap sama dian.co.id. Namun localhost yang terakhir nih, pengecualiannya yang tadi saya bilang tapinya, yaitu kita ganti dengan 198.170.20.100. Oke, dan yang 1.0.0 ini kita ganti dengan 100. Oke ya, dan ingat, kamu tidak boleh menghapus tanda titik yang tadi ya, ini misalnya ini tanda titik ini dan tanda titik ini ya, itu kamu wajib menggunakan tanda titik yang sudah disertakan pada Debian ya. Jadi tanda titik-titik ini tidak boleh dihapus. Nge-save-nya tentu saja dengan Ctrl X ya. Kita save lagi, saya menggunakan keyboard virtual saja biar terlihat oleh teman-teman ya. Ctrl X, Ctrl lalu X. Oke, keluar seperti ini, lalu Y, lalu Enter. Nah, oke, sudah. Jika dipastikan sudah, lalu kita akan melakukan 3 kali pengetesan. Tes yang pertama adalah garis miring etc garis miring initd garis miring bin 9 spasi restart. Oke, lalu kita tekan enter. Oke, jika tes berhasil ya, pastikan ini OK-nya hijau. Kalau salah atau gagal, kamu akan menimbulkan violet yang tanda merah. Kok bisa? Bisa karena kamu yang tadi sudah saya bilang, itu mungkin kalian itu tidak menggunakan atau tidak menghapus tanda titik misalnya yang tadi di sekitaran sini atau di perintah sebelumnya, tanda kurung kamu hapus dan lain sebagainya ya. Jadi perhatikan untuk Debian kali ini di bagian coding itu harus benar-benar konsentrasi. Oke, tes pertama berhasil. Lalu tes yang kedua yaitu ns
lookup atau NS lookup bacanya spasi 198.170.20.100. Ya, ini adalah IP address kita tadi. Oke, lalu enter. Nah, wajib tampilannya seperti ini. Jika kamu tidak tampil seperti ini, kemungkinan kamu mungkin salah ketik di bagian DB 100 yang tadi di sini ya, di bagian IP address-nya yang kamu ketik. Oke. Lalu yang tes yang ketiga yaitu NS lookup spasi www.dian.co.id ya. Ini domain yang tadi kita masukkan ya, sesuai dengan catatan yang ada di sini. Ya. Oke. Lalu kita enter untuk tes yang ketiga. Iya. Jadi tes yang ketiga juga berhasil. Seperti itu ya. Dan ingat, 3 tes ini, 1 ETC ini DB19 restart, 2 NS lookup IP address, 3 NS lookup spasi domain, itu 3 T-nya ini harus berhasil. Ya. Oke. Selanjutnya ya, ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu install web servernya. Karena ya, ini kita install sekarang web server. Ini tujuannya adalah untuk domain kita IP address kita bisa dipanggil atau bisa diisi dengan web kita. Oke. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Caranya adalah apt spasi install spasi apache 2 spasi php 5 spasi links spasi. Nah, kita sekarang kasih aja min. Oke, ya. Lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kembali lagi minta DVD 1. Kita kasihkan dengan klik kanan, pilih DVD 1. Pasanmon tentunya. Lalu enter. Oke, ditunggu saja sampai loadingnya selesai. Dia sedang mengatur PHP 5. Oke, masuk lagi ke DVD 2. Dia meminta DVD 2 ya. Lalu kita pilih DVD 2. Pasanmon lagi. Ingat ya, tadi ini diklik kanan. Klik kanan DVD 2. Oke. Lalu kita kalau sudah masuk DVD 2-nya kita enter. Cara tahu masuknya tinggal arahkan ke sini. Ini DVD 2 ya. Oke. Ini ada error seperti ini, tidak masalah, kita abaikan semua. Atau kamu bisa ketik lagi yang atas ini, lalu enter. Ya, ketik lagi atas ini biar errornya hilang. Oke, sudah? Mantap. Kalau sudah dengan apt install apache php 5 links, kita tes dulu nih. Tes yang tadi berhasil, kita tes dengan links www.dian.co.id. Tes yang pertama dulu yang tadi. Nah, kalau muncul seperti ini, welcome to link, selalu kita enter dan muncul it works. Di sini ada it works. Berarti web server kamu, domain kamu berfungsi. Ya. Oke. Keluarnya seperti apa? Nah, keluarnya untuk perintah ini beda. Keluar dari perintah ini beda. Kalau tadi Ctrl X enter untuk perintah links, ya. Kita klik, ini kita turunkan. Nah, kita klik untuk keluar dari sini adalah Ctrl Tab C. Untuk keluar adalah Ctrl C, seperti itu. Oke, blank lagi seperti ini. Oke, maaf. Oke, ini efek tadi ya. Oke, lalu selanjutnya kita tes yang kedua, yaitu links spasi 198.170.20.100 IP address kita. Apakah berfungsi? Harusnya berfungsi, karena tadi kita sudah berhasil di NS lookup yang enter. Berhasil? Oke, berhasil. Di sini ada it works.
keluarnya Ctrl C yang tadi. Cus. Ctrl C, ingat CTRL plus C, atau Ctrl CTRL dulu kamu tekan lalu C. Oke. Sudah? Nah, sekarang kita akan menggantikan yang itwalk tadi nih. Tuh. Tapi sebelumnya kita cek dulu versi PHP-nya. Dengan cara versi PHP kita lihat dengan PHP min v. Ya, ini PHP sudah terinstall dengan 5630. Oke, PHP sudah terinstall. Lalu kita akan ganti itwalk-nya tadi dengan web kita. Ya. Oke, caranya untuk menggantinya adalah mv spasi garis miring var garis miring www garis miring html garis miring index titik html, spasi lagi tentunya dengan var www html index 2 titik html. Tujuannya apa? Kita hapus dulu indeks HTML yang itwalk-nya, lalu kita enter. Cus. Oke. Kalau tidak ada error, bagus. Lanjut kita ke nano. Nah, nano nih, perintah nano lagi. Spasi garis miring var garis miring www garis miring html garis miring indeks titik html. Lalu kita enter. Nah, di sini akan kita ganti HTML dengan yang kita mau. Sebagai contoh, misalnya saya mau kurung ini H1, lalu marquee, ya, lalu kita tulis saja selamat datang di website. Oke, lalu kita marquee, lalu H1. Oke, kalau sudah kita save, Ctrl X, Y, enter. Ya, sama seperti yang tadi. Oke, kalau sudah kita tes dengan etc init d apache 2 restart. Oke, sudah, lalu kita klik atau tekan enter. Terus, oke. Nah, kalau sudah oke, baru kita tes links www.dian.co.id. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah berubah ya. Seperti selamat datang di web saya. Oke. Untuk Debian kali ini kita cukup sampai di sini, sampai untuk mengonfigurasi web server dan instalasi DNS server ya. Nah, semoga kamu paham dan kamu bisa mengikuti pelajaran untuk sistem operasi jaringan di bab awal-awal ini. Ya, sebelum nanti kita masuk ke bab selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai habis. Semangat belajar buat kalian dan tetap untuk menjadi anak yang cerdas, kreatif dan aktif. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.